Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalam. Dia ke-9 sudah ada ini materi ke-9 dari pendahuluan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini kuliah ke-8 nih. 10. Oh, 10 ini kan materi pendahuluan 1. Ini kuliah ke-9. Green UTS. Oke, waktunya UTS. Sudahkah kerjakan UTS? Baik, kita lanjut perkuliahan ke-9, materi 8 ini. Ya, ke-9. Ya, sebenarnya kalau ke-9 itu materi ke-7. Karena dia yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 UTS. Berarti ini ke-9. Ayo, nah, ke-9. Ya, Sama yang menang tiga bersaudara petahana ya? Bangkit juga petahana. terlihat pengumuman mana menang. Bangkit juga nomor dua petahana. Kuliah ini yang ke-7, kita bisa lihat materi ke-7, perkuliahan ke-9. Ini sudah ada soalnya, kita singkat saja kuliahnya. Dari soal ini, dari profil mahasiswa, dari isi, kemudian soalnya tentang komponen alur penelitian. Apa itu hakikat penelitian? Ya. Apa saja komponen metode penelitian, kemudian jelaskan kriteria data penelitian, bagaimana data yang valid, reliable, dan objektif. Dan juga data kualitatif, kuantitatif, data kontinum ordinal, data kontinum rasio, data kontinum interval. Apa itu? Nah, ini kita bahas pada kuliah kali ini. Serta apa yang Anda bisa amalkan dari karakter Nabi Ismail alaihissalam. Nah, apa itu komponen penelitian? Komponen alur penelitian. Bagaimana alur penelitian dan bagaimana hakikat penelitian. Di sini sudah ada materi di penelitian, sebab hakikat metode penelitian. Ada 3 materi. Anda mau dibukain. Sana ini yang pertama filsafat penelitian. Ini saya buat lewat gambar, lewat internet untuk di materi. Nah, penelitian itu yang kita ketahui tentunya adalah proses mendapatkan pengetahuan yang sistematis. Metode ilmiah untuk membantu menjawab pertanyaan yang besar. Penelitian. Jadi tujuannya meredakan kecemasan, ada pengalaman tentang kebenaran yang otentik, membuat tenang, tak? Ada tugas selesai, maka tenang. Mendapatkan kebenaran akan membuat tenang. Untuk metodologinya, penelitian ini ada terbuka, kritis, dan deduktif. Secara berkaitan dengan peran, memungkinkan peneliti untuk memperjelas dan mendefinisikan gagasan serta nilai-nilai. Nah, alat yang digunakan, pertimbangan pendekatan, alat untuk menghasilkan gagasan baru dan berkelas. Hakikat penelitian, dia ada penelitian ilmiah, terstruktur, objektif, dan mencari kebenaran. Sebaca ilmiah ini merupakan proses sistematis menghasilkan pengetahuan baru atau mengkonfirmasi pengetahuan yang telah ada. Transfer knowledge
Ada terstruktur menggunakan metode yang jelas, terorganisasi, yang dikeluarkan menganalisis data. Struktur. Ada objektif, nah ini objektif, independen. Ya. Ketiga bukan berdasarkan subjektif, kalau tetapi objektif, sesuai dengan yang diteliti. Dan mencari kebenaran. Bertanyakan semua aspek kehidupan, menguji, pertimbangkan semua alasan tanpa prasangka. Harus punya data yang detail, terbukti, jadi diyakini kebenarannya. Untuk metode penelitiannya ada tahapan-tahapannya, dari pengumpulan data, analisis, kemudian ada penemuan dan interpretasi. Jadi data dicari dulu, diambil, relevan dengan apa yang kita teliti, apakah itu dengan observasi langsung, wawancara, atau kuesioner, kita ke pertanyaan, dapatkan data. Setelah itu dianalisis menggunakan metode statistik. Ini bisa dibaca metode statistik itu pada perkeluaran terakhir. Untuk mengekstrak makna dari data yang dikumpulkan. Muncullah analisanya dan kesimpulan. Dari sini dapatkan ada yang dapat penemuan misalnya dari hasil analisanya, tak dapat kesimpulan. Apa komponen penelitian, topik desain data analisis. Tapi tentunya judul penelitiannya. Desain ini diterapkan menjawab pertanyaan. Data yang diambil. Di sini metode analisis digunakan metode yang tepat. Dari data yang dikumpulkan dianalisis. Ini karakteristik penelitian tadi dalam soal ada validitas, reliabilitas, validitas, kumpul, menunjukkan datanya valid. Reliabilitas menunjukkan datanya konsisten. Kalau diambil, datanya tetap tidak berubah. Relevansi, nah ini relevansi sesuai. Tapi penelitian, pengembangan ilmu, terbuka, jujur, nah ini juga dalam pelaporan. Jadi, materi lainnya ini. Mendapatkan jawaban dari soalnya, komponen alat penelitian, angka penelitian, komponen metode penelitian, valid, kredibel, objektif. Nah, ini diantaranya jawabannya bisa kita lihat di sini. Filsafat hakikat metode komponen karakter penelitian. Nah, ini juga dibuat dari gamma ini. Ini lebih jelasnya lagi materinya bisa lihat di sini. Metode penelitian. Slide. Ini pendahuluannya. Kalau saya sekedar mendengar, nah, saya bisa lupa. Kalau melihat, saya bisa ingat. Kalau saya kerjakan, baru saya paham. Tentunya penelitian juga bukan sekedar teori, tetapi mengambil data di lapangan dan menganalisis. Bangsa pembahasan, metode penelitian, alur penelitian. Tadi ada soalnya, mana alur penelitian, komponen alur penelitian. Nah, ini di antaranya jawabannya. Yang pertama ada ide, apa yang ingin teliti. Ini bisa baca-baca artikel jurnal ya, ditugaskan membaca artikel jurnal. Itu muncul usulan penelitian dan membuat rancangan penelitian, baru kemudian ambil data. Setelah jelas penelitian sudah dilakukan, rancangannya ambil data. Sudah diolah, analisis, presentasikan, dan kemudian ya, itu saya dibuat tulisan ilmiah. Nah, bisa dipublish di jurnal. Dengan nanti kita komunikasikan dulu dengan ahlinya, ke dosen. Kemudian berikutnya, apa hakikat penelitian, apa komponen metode penelitian.
penelitian. Penelitian itu adalah cara untuk tahu, cara untuk memperoleh pengetahuan. Dan lakukan meneliti, jawab pertanyaan, dapatkan informasi, prediksi, hasil. Ini tujuan penelitian, kesimpulannya valid, dan hasilkan desain penelitian. Untuk metode penelitian dalam filsafatnya itu ada 3. Ini bagian filsafat ini, pengembangan filsafat penelitian. Propositisme, positivism, post-positivism. Ini berkaitan dengan penelitian filsafat yang bisa dibaca. Perbedaannya, realitas prapositisme itu realitas berkembang teralami. Positivisme realitasnya teramati, tunggal. Kalau post-positisme itu realitas bersifat holistik, utuh. Ini contohnya pra-positisme. Metode kualitatif, realitas bersifat alamiah. Kalau positivisme, nah ini. Metode kuantitatif, hasil riset dan development. Positivisme ini metode kuantitatif, hasil riset dan development, pengembangan. Post-positivisme itu metodenya kualitatif, mencari makna. Ya. Post-positivisme. Nah, Anda bisa baca-baca ya, lebih rinci lagi pada filenya ini. Kemudian kita lanjut pada jawaban hakikat penelitian. Nah, ini hakikat penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan data informasi sebagaimana adanya, ya, bukan sebagaimana seharusnya. Tujuan dan kegunaan tertentu tentunya. Saudara diharapkan bisa mengetahui hakikat penelitian. Komponen metode penelitian. Ini metode penelitian. Ya. Zaman dulu, zaman modern, sekarang ini perbedaannya. Penelitian ada tekniknya, engineeringnya, teknik mengembangkan cara-cara, cara teknis, ekonomis, etis dan lain-lain. Harus visible, harus layak. Jadi penelitian itu harus layak. Nah, ini komponen-komponennya. Yang pertama cara ilmiah. Caranya ilmiah. Yang kedua ada data. Kemudian ada tujuan dan ada kegunaan. Output atau outcome. Sudah ya? Komponen metode penelitian. Kriteria data penelitian. Kriteria data penelitian valid, reliable, dan objektif. Kalau ilmiah itu harus soal, empiris, dan sistematis ya. Ini bisa dibaca. Kriteria data harus valid. Nah, ini ketepatannya valid ya. Kebenaran sesuai dengan yang terjadi. Objektif ya. Objektif. Merasa berkenaan dengan kesepakatan. Jadi selalu kalau diambil datanya objektif. Sesuai dengan objek di lapangan. Bukan pandangan subjektif orang yang meneliti, tapi yang diteliti objektif. Ya, ini kriteria data penelitian. Kriteria data penelitian. Valid dan objektif. Ya, valid, reliable, ada reliable ini reliable. Valid, reliable, dan objektif. Valid datanya benar, tepat. Reliable ini terhadap konsistensinya, dia tetap konsisten, tidak data berulang tetap sama. Objektif, nah ini kesalahan persepsi berkenaan dengan kesepakatan antar banyak orang ya, bukan cuma satu orang. Untuk pandangan peneliti, itu pandangan banyak orang. Itu asik.
data kualitatif, data kuantitatif, terakhir data-data. Kualitatif, kuantitatif, nah ini data-datanya. Data kualitatif ini dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Ya. Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka. 50, 20 orang. Data kontinu ordinal, nah ini data berbentuk ranking. Kira 1, 2, 3. Nah, ini. Data kontinum rasio, ini jarak. Mempunyai nilai nol mutlak. Data kontinum interval, nah ini. Data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol. Dan itu sudah ya bisa dijawab. Diharapkan bisa dijawab ya data-data. Ini tinggal tujuan penelitian diharapkan sudah bisa. Penggunaan penelitian, nah nggak bisa. Di materi-materi sebelumnya. Jadi diharapkan bisa menjawab ya materi yang sudah ada ini. Dan jawabannya ada di slide yang ketiga. Terkait metode penelitian. Untuk Nabi Ismail ya bisa dibaca ini. Bisa Nabi ya bisa didapatkan apa karakter yang bisa Anda amalkan dari kisah Nabi Ismail. Nah ini juga ada di sini. Coba kita lihat Nabi Ismail. Apa di antara karakter yang bisa diamalkan oleh kita semua, baik mahasiswa maupun dosen, itu mahasiswa ya, diharapkan bisa bersabar. Selalu bersabar, tidak mengeluh dalam keadaan apapun. Seperti kisah Nabi Ismail. Jadi sering baca kisahnya. Ya, orang yang bersabar. Kemudian suka membantu orang tua, mandiri, membantu orang tua dan mandiri. Ini Nabi Ismail, contoh dari Nabi Ismail, dan berbicara dengan santun, bicara dengan santun pada orang tua. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan orang tua ya, membantu orang tua, mandiri, berbicara dengan santun, kita bisa bersabar. Ya, dari ketujuh. Ya, itu kuliah ke-9 dari ketujuh. Bagaimana? Sudah bisa ya kerjakan tugasnya? Diharapkan. Ini ada beberapa kali lagi kuliah. Saya 6 materi lagi terakhir. Kalau ujian nanti Januari. Jadi diharapkan tugasnya ini dikerjakan, tugas masing-masing materi dan juga tugas membuat proposal ya. Jadi sudah buat proposal bab 1, usahakan bab 2, bab 3 jelas selesai. Dari artikel juga Anda susun dan Anda bisa buat proposal tugas akhir. Bahkan kalau bisa diambil datanya lebih bagus lagi. Targetnya bisa menyusun proposal. Bisa menyusun proposal, bisa menyusun skripsi. Nah, ya. Ada masukan, tambahan, pertanyaan dari mahasiswa? Absen, Pak. Oh ya, absen silakan. Berapa? 11, Pak. 11. 11 Heriawan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, berikutnya saya 53 Ritma, 27 Sariani, Dito Kerjawan, 9, 53. Ya. Ya, demikian kolek kita. Kalau tidak ada yang sudah selesai artikel jurnalnya, review.
Sudah, Pak. Ya, ada yang mau presentasi? Kalau belum ada nanti pekan depannya offline supaya bisa presentasi lebih luas. Nah, jadi nanti buat artikel, download artikel, kemudian review di presentasi satu supaya bisa dapatkan ide untuk penelitian. Diharapkan bisa membuat nanti skripsi, proposal skripsi. Ya, demikian tidak ada masukan, pertanyaan. Ini pertemuannya 40 menit. Di, di sini kalau kita lihat kuliahnya di 246 lagi ya. Ini Januari sudah mau habis. Jadi ini kita lanjut lagi, masih ada waktu ya, kebetulan. Berikutnya perkuliahan ke-10 ini. Materi 8. Di sini mana soal? Oh, tidak ada soalnya ini. Ada dua filenya. Kalau tidak dapat di sini ada link satunya lagi, metode penelitian analisa ambil. Ini link. Dan di sini ada soalnya. Oh ini ada soalnya di tugas ini. Tugas PPT. Nah ini tugas. Pilih salah satu studi kasus. Mempertimbangkan minat dari masing-masing mahasiswa. Silakan pilih. Buat topik, fokuskan menjawab pertanyaan. Setelah semua pertanyaan dijawab, setiap mahasiswa diminta membuat file presentasi. Jika mungkin menggunakan aplikasi belajar seperti Zoom, bisa presentasi jawaban. Tidak bisa offline, ya bisa pakai Zoom. Dan mahasiswa lainnya diminta memberikan tanggapan. Ini tugasnya, apa tujuan dari penelitian, sasarannya, sebutkan, jelaskan jenis-jenis datanya, data apa, kualitatif, kuantitatif, kemudian jelaskan sumber datanya, sumber datanya dari mana, dan jelaskan metode koleksinya. Ini sumber data, misalnya data primer apa saja, data sekunder apa saja. Metode koleksi, misalnya eksperimen, atau wawancara, atau kuesioner, dia mengambil data. Instrumen, alat yang digunakan apa, ya, ada tabelnya. Ya. Nah, masa depan. Kalian apa yang dibutuhkan untuk masa depan? Ini tentunya kita tidak pernah tahu. Namun satu hal yang utama adalah tetaplah belajar menguasai hal-hal baru karena kita ada dalam lingkungan di mana belajar terus seumur hidup. Ini adalah syarat untuk menang. Ini kata-kata hari ini. Kata-kata Tom Peters. Ini salah satu tugasnya, tugas 8. Silakan pilih studi kasusnya dalam menyusun skripsi, proposalnya apa. Nah, di situ apa tujuan, ya, penelitiannya ada apa, tujuan sasarannya, habis waktu. Buatkan, jelaskan, dan jenis datanya, ya, pakai data kualitatif, jenis datanya, apa data-datanya. Sumber datanya, primer atau sekunder. Primer itu ambil data di lapangan, datanya diambil di lapangan. Dari sekunder dari kantor-kantor, dinas kan, dari mana, dari buku, itu sekunder. Kemudian sebutkan, jelaskan metode koleksi. Metode koleksi apa? Eksperimen, wawancara, mengambil data. Ini metode mengambil data apa? Dengan cara kuesioner misalnya, atau wawancara, atau eksperimen. Ini ya, tugasnya. Dikerjakan ini
Jangan habis waktu. Ini pembahasan koleksi data. Koleksi data. Kita memerlukan mengoleksi data, mengambil data itu diperlukan apakah melalui wawancara, kuesioner, atau eksperimen. Dalam merancang penelitian kita, maka kita harus mengambil data. Itulah koleksi data. Akhirnya silakan dibaca-baca data sumber data. Apa saja bahan menyusun informasi itu data. Ada kualitatif dan kuantitatif ya. Ada yang primer, sekunder ya. Data mentah maupun punya data ini. Pembahasan tentang data. Sekunder. Primer lapangan, sekunder dari kantor-kantor misalnya. Silakan dibaca materinya karena waktunya hampir habis. Koleksi data itu bisa angket, kuesioner, bisa wawancara, bisa polling, bisa observasi, bisa eksperimen, bisa percobaan, ada dokumentasi misalnya. Singkat saja materinya. Ini materi ke-8 perkuliahan ke-10. 11, 12, 13, 15, 16 UAS. Ya. Demikian kuliah kita. Ada yang sudah absen semua ya? Ya. Kira cukup kalau sudah semua. Kuliah ke depannya diharapkan nanti offline bisa presentasi dan menyusun skripsinya, proposal skripsi. Jadi kalau tidak ada yang menanggapi, bertanya, saya cukupkan sampai sini. Sampai ketemu lagi pekan depan. Mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, saya create and meeting.